Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz BARG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat pula kepada Ustazah Fika Anjana selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, serta yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula, saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini ini adalah video keempat saya dari 4 video sebelumnya, video pembelajaran dari dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran ini. Setelah kita belajar apa itu psikologi pendidikan, apa itu perkembangan pertumbuhan peserta didik, juga selanjutnya tadi kita juga sudah belajar karakteristik peserta didik. Sekarang lanjut pada ragam kesulitan peserta didik. Setelah mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik kita, sekarang kita lanjut kepada ragam kesulitan belajar peserta didik. Apa saja kesulitan belajar yang dialami atau dilalui oleh peserta didik tersebut. Sekarang kita mulai dari pengertian kesulitan belajar. Ini adalah peta imajinasi yang akan saya gunakan untuk menerangkan kepada teman-teman sekalian. Pengertian kesulitan belajar merupakan hambatan yang terjadi di dalam suatu pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar. Kesulitan belajar ini merupakan hambatan yang terjadi ketika mereka sedang melakukan proses pembelajaran yang kemudian hal tersebut bisa mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar. Ya. Apa saja sih yang bisa mempengaruhi belajar siswa itu? Di sini ada kurangnya minat belajar siswa. Untuk faktornya ada 2, ada faktor internal dan eksternal. Di sini itu ada tadi kurangnya minat belajar siswa. Apabila siswa itu memiliki kekurangan minat, tidak ingin seperti itu untuk belajar, maka di situ bisa menjadi ini yang dari internal terlebih dahulu, dari siswa itu ada kurangnya minat belajar siswa, kurangnya keinginan untuk belajar tersebut. Kemudian yang kedua ada kurang memberikan motivasi kepada siswa. Sebagai calon tenaga pendidik di sini juga kita itu kurang memberikan motivasi kepada siswa. Kurang memberikan motivasi kenapa siswa itu harus belajar, alasan kenapa kita harus belajar dan lain sebagainya, itu yang membuat siswa kemudian tidak memiliki minat untuk belajar. Selanjutnya ada motivasi dari keluarga. Faktor yang mempengaruhi belajar di sini juga ada motivasi dari keluarga. Apabila keluarga mampu tadi di sini motivasi dari keluarga. Motivasi juga memiliki peran penting kepada siswa, kepada anaknya, agar bagaimana anak tersebut bisa termotivasi untuk belajar.
Nah, ketika mereka mendapatkan motivasi yang cukup dari keluarga, maka akan timbul rasa senang dan keinginan tersendiri untuk belajar seperti itu. Selanjutnya yang dari eksternal atau dari luar diri mereka. Nah, itu guru sulit menerapkan pembelajaran. Di sini permasalahan terdapat pada tenaga pendidik atau gurunya, yang mana mereka sulit menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu sendiri kepada murid-murid mereka seperti itu. Sebenarnya di sini kurangnya media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran, agar bagaimana siswa tertarik dan bisa lebih cepat memahami pembelajaran tersebut, proses hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode pembelajaran yang membosankan. Nah, guru yang tidak memakai metode yang bervariasi atau tetap begitu-begitu saja, murid kemudian akan bosan. Nah, di sini akan bisa menghambat juga mereka untuk belajar lebih lanjut. Malas, akan timbul rasa malas seperti itu. Karena hal yang monoton, hal yang seperti itu saja, seperti itu. Nah, di sini dikatakan metode pembelajaran yang membosankan. Apabila seorang pendidik itu memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, yang kreatif, maka di sini juga akan mendorong keinginan siswa tersebut untuk belajar lebih giat dan lebih baik. Jadi sini juga akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya di sini mengenal ragam kesulitan belajar dan solusinya. Kita akan mengenal ragam kesulitan belajar serta bagaimana solusinya agar kesulitan belajar tersebut bisa diatasi, seperti itu. Di sini ada guru mengidentifikasi kesulitan belajar pada siswa. Guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi, mencari tahu apa yang menjadi hambatan atau masalah dalam proses pembelajaran mereka. Nah, mereka akan mengidentifikasi kesulitan tersebut pada setiap siswa. Nah, selanjutnya ketika mengelompokkan kesulitan belajar siswa, setelah mengidentifikasi atau melihat apa saja sih kesulitan yang dimiliki oleh siswa, siapa saja yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi atau bagaimana, itu kemudian akan dikelompokkan. Kesulitan belajar siswa itu akan dikelompokkan menjadi yang paling sulit, paling menengah, dan paling bawah, seperti itu. Selanjutnya di sini menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Ketika sudah tahu mereka memiliki kesulitan belajar tersebut, guru kemudian menentukan faktor yang menyebabkan, guru mencari tahu. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka memiliki kesulitan belajar seperti ini? Apakah dari faktor internal atau eksternal? Seperti itu. Selanjutnya di sini mencari solusi dari permasalahannya. Setelah mengetahui faktor kesulitannya dari mana, apa penyebabnya, kemudian di sini guru tugasnya itu mencari solusi dari permasalahannya agar bagaimana siswa tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya tindak lanjut yang dapat dilakukan guru. Setelah mendapatkan solusi dan permasalahannya, guru akan menindaklanjuti dengan menerapkan solusi dari permasalahannya tadi untuk menyelesaikan hal tersebut agar siswa bisa belajar dengan baik dan tenang serta nyaman, seperti itu, agar bisa juga menghasilkan hasil belajar yang memuaskan, baik itu dari segi muridnya maupun dari guru tersebut, seperti itu. Itu saja dari saya mengenai ragam kesulitan belajar tadi. Perlu diingat bahwasanya faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua, dari eksternal dan internal. Kita sebagai keluarga, guru maupun orang tua juga harus memahami hal tersebut agar bagaimana anak, murid serta adik kita bisa belajar dengan baik dan menghasilkan hal yang baik juga dari proses belajarnya, seperti itu. Itu saja dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.